untuk mengapresiasi teman-teman di Living Community ini. Di hari-hari Sabtu kita justru menyempatkan waktu untuk ada di Zoom dan untuk belajar. Ceritanya ini tentang petinju ya. Kita tahu petinju nomor 1 di dunia yang kita diakui semua orang adalah yang paling legendaris itu kan Muhammad Ali. Nah, satu hari Muhammad Ali ini bertarung dengan seseorang yang bernama Webner. Webner ini nggak dikenal, dia cuma petinju biasa-biasa aja. Tetapi performance dia hari itu luar biasa banget dan menangkap perhatian banyak orang dan menginspirasi banyak orang. Karena apa? Webner itu bisa bertarung sampai sepenuh ronde dan dia hanya kena TKO di 19 detik terakhir. Jadi dia layanin terus si Ali. Bukan cuma itu, di ronde 9 dia justru memukul jatuh si Muhammad Ali, si Webner ini. Nah, kita tahu ada yang namanya Sylvester Stallone ya, gitu tahulah yang main Rocky, yang main Rambo. Dia itu saat itu sangat terinspirasi dengan pertarungan itu, dia menulis naskah tentang film Rocky. Nah, saat itu studio menawarkan kepada Stallone untuk membeli naskahnya dia seharga $400.000. $400.000. Untuk saat itu uangnya besar sekali, $400.000 untuk naskah Rocky. Tapi sama si Rocky ditolak. Dan Rocky bernegosiasi meminta, bayar saya 20.000 aja, tapi saya ingin punya hak untuk bermain di film Rocky. Itu yang dia minta. Dia minta kesempatan untuk bermain di film Rocky. Jadi dia memilih untuk 20.000 dan kesempatan bermain dan dibayar gaji minimum saat itu $340 per minggu. Cuma $340 per minggu. Jadi dari 400.000 dia ambil dia ambil opsi itu. Nah, demikian juga si Webner, karena kan yang bertarung itu yang menginspirasi kan si Webner petinju itu. Nah, studio menawarkan kepada Webner itu 1% dari penjualan kotor film Rocky. 1%. Gitu. Atau dibayar 1 kali 70.000. Gitu, itu opsinya. Nah, yang dipilih oleh Webner saat itu adalah 70.000. 1 kali saat itu. Sedangkan kalau dia pilih 1% dari penghasilan film Rocky semua itu akan ditranslasikan hari ini sebagai $8 juta. Jadi dia memilih 70.000 saat itu, padahal kalau dia bisa melihat potensinya, dia akan mendapat $8 juta. Nah, kenapa saya cerita tentang ini? Kita melihat antara Webner dan Stallone. Stallone mempercayai bahwa dia mempunyai potensi dan dia memutuskan untuk nggak cepat-cepat cari jalan pintas. Dia ingin mengembangkan potensinya, dia mengerti bahwa potensi membutuhkan waktu untuk dikembangkan. Potensi ada, diberikan Tuhan dalam kita, dan membutuhkan waktu untuk dikembangkan. Potensi nggak bisa terjadi hanya dalam semalam, potensi perlu proses. Jadi kalau misalnya Webner mengerti itu, mungkin dia akan berpikir bahwa, wah, saya akan tunggu aja, saya akan jalanin proses, seperti Stallone menjalani proses. Hari ini dia menjadi bintang yang sangat besar juga. Nah, saya teringat satu cerita di Alkitab di Matius 20. Kita semua tahu bahwa itu cerita tentang kasih karunia dan keselamatan yang diberikan secara cuma-cuma. Matius 20 bercerita tentang seorang tuan dari sebuah kebun yang mengundang orang-orang yang nggak punya kerjaan di luar untuk kerja di kebunnya. Jadi dari pagi dia keluar, dia bilang, kamu mau kerja dinar. Jam 9 dia keluar, kamu mau kerja di kebun saya kasih 1 dinar. Jam 12 diundang juga, saya kasih 1 dinar. Jam 3 diundang juga, saya kasih 1 dinar. Semua dia tawarin, jam 5 sekalipun. Jadi jam 6 tutup, jam 5 masih diundang dan kasih 1 dinar. Cerita ini kita tahu bahwa ini menceritakan tentang kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada kita. Gitu loh. Bukan usaha kita, bukan kemampuan kita. Tapi
cerita itu jadi katakan bahwa ada orang-orang yang marah. Kenapa orang yang kerjanya dari pagi sama kerjanya yang sore-sore kok dikasihnya 1 dinar? Mereka marah. Saya dari dulu kalau dengar cerita ini, saya juga ikut kesel. Kalau menurut saya, ya nggak fair. Kenapa orang yang kerja lebih lama, tapi kok hasilnya juga 1 dinar juga? Kalau saya juga jadi pekerja di situ, saya akan ikut demo. Gitu. Itu pemikiran saya sejauh ini. Sampai satu hari saya baca tulisan dari Max Lucado. Dia melihat dari sudut pandang lain. Max Lucado bercerita bahwa yang dia bayangkan adalah untuk orang yang kerjanya dari jam 9 dengan orang yang kerjanya jam 5, itu sangat berbeda dengan kalau dia memikirkan bagaimana pengembangan potensinya, bagaimana pengembangan talentanya. Karena orang yang kerja jam 9 dapat kesempatan lebih banyak untuk mengembangkan potensi. Orang yang kerja jam 9 mempunyai kesempatan lebih banyak untuk mengerjakan talenta yang Tuhan percayakan dalam hidup dia. Sehingga waktu tuannya datang memeriksa talentanya, talentanya sudah berbuah. Tapi untuk orang yang kerjanya jam 5 dan jam 6 tutup, dia hanya dapat sedikit kesempatan untuk bisa mengembangkan talenta. Karena mengembangkan potensi itu membutuhkan waktu. Jadi sebenarnya yang harus marah itu sebenarnya yang tidak dapat kesempatan. Kalau mau lihat dari sudut pandang itu, kita bersyukur bahwa hari ini kita sudah menerima keselamatan dari Tuhan, dan Tuhan katakan, kerjakanlah keselamatan yang telah kau terima itu di dalam takut dan gentar. Artinya kamu harus sungguh-sungguh. Sebelum kita kembali ke rumah Bapa, Tuhan pengen kita itu berbuah. Gimana caranya supaya berbuah? Kita bertanggung jawab mengembangkan potensi kita. Itu suatu sudut pandang untuk saya bersyukur bahwa kalau saya bisa kenal Tuhan, mengenal kasih karunia-Nya, dan saya mengenal bahwa Tuhan menaruh potensi dalam hidup saya sebagai hadiah, dan hadiah saya untuk Tuhan saat ini adalah untuk saya mengerjakan potensi itu. Dan kita bersyukur hari ini dipakai Tuhan, dan hari ini kita boleh meluangkan waktu, bahkan menginvestasikan waktu hari Sabtu kita, karena kita percaya Tuhan menempatkan potensi dalam hidup kita, dan kita sedang mengembangkannya. Amin? Oke, saya akan langsung masuk ke bahan kita hari ini. Kita akan bicara kembali 3 hukum. 3 hukum yang lain tentang pertumbuhan. Saya akan coba share screen. Oke, udah kelihatan ya? Sip. Nah, hari ini kita akan bicara tentang hukum karet gelang. Oke, karet gelang. Ya, karet gelang ini, karet gelang. Karet gelang. Mengatakan begini. Pertumbuhan terhenti saat tidak ada lagi tegangan yang menarik seseorang ke arah potensi maksimalnya. Secara singkatnya sih sebenarnya kata-katanya gini, kalau udah nggak ada stretching, nggak ada pertumbuhan. Artinya ini, selama kita mau memilihnya di dalam zona nyaman, nggak ada pertumbuhan. Intinya sebetulnya itu. Hukum ini ngomong bahwa karet gelang itu harus di-stretch. Harus di-stretch supaya kelihatan potensinya, supaya bertumbuh potensinya. Jadi kalau karet gelang nih, kalau nggak di-stretch, potensinya nggak akan terpakai sepenuhnya. Ya, jadi ini ngomongin tentang sikap kita untuk mau keluar dari zona nyaman, untuk mau di-stretch. Karet gelang maksimal gunanya saat ditarik. Ya, jadi ini kalau saya ada contoh karet gelang nih, ini ditarik nih, ini ditarik. Nah, kalau karet gelang nggak ditarik, dia sebenarnya nggak maksimal karena dia tidak digunakan secara sepenuh sesuai fungsinya. Tapi kalau dia di stretch, dia bisa dipakai untuk mengikat rambut dan sebagainya. Tapi itu hanya berguna waktu dia di stretch. Demikian juga kita. Salah satu penyebab terbesar seseorang tidak bertumbuh adalah karena dia menolak untuk keluar dari zona nyamannya. Jadi kita tahu bahwa salah satu hukumnya adalah kalau mau bertumbuh, harus perlu untuk keluar dari zona nyaman. Zona nyaman perlu nggak? Perlu. Saya suka membayangkan zona nyaman itu seperti gula dalam hidup kita. Perlu nggak? Kita suka nggak makan gula? Suka. Tapi kalau kebanyakan bahaya nggak? Bahaya banget. Jadi kita membatasi di mana zona nyaman. Enggak. Tapi yang terpenting adalah gini, kita mengerti. Kalau kita mau bertumbuh, kita harus keluar dari zona nyaman. Zona nyaman itu digambarkan seperti ini ya. Melakukan hal yang sama, dengan cara yang sama, dengan orang-orang yang sama, dan mendapatkan hasil yang sama. Lalu menanyakan hal yang sama.
Kenapa saya tidak bertumbuh? Selalu perputarannya sama. Itu adalah berbicara tentang zona nyaman. Jadi artinya keluar dari zona nyaman itu gimana? Sebenarnya kalau mau ngomong simpelnya, coba lakukan hal yang berbeda. Dengan cara yang berbeda, misalnya. Atau dengan orang-orang yang berbeda. Bikin networking lah, misalnya contohnya. Ya kan? Dan dengan begitu kita akan bisa mengevaluasi hasil yang berbeda. Dan kita bisa melihat apakah kita bertumbuh atau enggak. Tapi kalau kita nggak mau melakukan hal yang berbeda, nggak mau belajar hal yang baru, terus melakukan segala sesuatu dengan cara yang sama, gitu, nggak mau berubah caranya, tentunya kita lebih memilih ada di dalam zona nyaman. Nah, Neil Donald Walsh mengatakan hidup itu dimulai di akhir zona nyaman. Artinya, kalau kita terlalu dalam di dalam zona nyaman, kita tuh belum benar-benar hidup. Tapi kalau kita sudah mulai berjalan dan mendekati garis akhir zona nyaman, di situ mulai ada kehidupan. Jadi jangan takut untuk keluar dari zona nyaman. Nah, yang terpenting kita ingat tentang zona nyaman adalah ini. Keluarlah dari zona nyaman, tetapi tetaplah tinggal di zona kekuatan. Jadi ada yang namanya comfort zone, ada yang namanya strength zone. Ya, zona nyaman dan zona kekuatan. Maksudnya apa? Maksudnya begini, kita semua mempunyai zona kekuatan, zona nyaman. Kalau kita ingat ceritanya Michael Jordan ya, Michael Jordan waktu dia dapat kejuaraan 3 kali itu, championship NBA, terus dia memutuskan untuk keluar jadi main baseball. Dan kita semua tahu dia gagal banget di baseballnya. Padahal di NBA, di basketball, dia sangat-sangat keren. Karena apa? Dia keluar dari zona kekuatan dia. Baseball itu bukan zona kekuatan dia. Basketball adalah zona kekuatan dia. Jadi artinya apa? Tetaplah tinggal di zona kekuatan kita, tapi kita harus mau selalu keluar dari zona nyaman kita. Oke. Nah, tidak banyak yang mau keluar dari zona nyaman. Contohnya apa yang paling simpel adalah, kalau ini data statistik di Amerika mengatakan begini, sepertiga dari lulusan SMA itu tidak pernah membaca buku lagi. Sepertiga. Lalu, 42% dari lulusan universitas tidak pernah membaca buku lagi. Begitu udah lulus, udah nggak pernah pegang buku, nggak pernah baca buku lagi. 42%. Dan menurut data dari publisher, hanya 32% dari penduduk Amerika yang pernah masuk ke toko buku. Sepertiga doang loh yang benar-benar pernah masuk ke toko buku. Kalau di sini mungkin sekarang udah beda ya, karena toko buku sekarang kan udah macam-macam, ada jualan alat tulis, dan jadi orang datang ke toko buku sebenarnya bukan untuk benar-benar beli buku, tapi untuk beli alat tulis, beli tas lah, beli berbagai macam hal gitu di toko buku hari-hari ini. Tapi intinya adalah ketertarikan orang untuk belajar, ketertarikan orang untuk kembali memaksakan diri untuk di-stretch itu sangat berkurang. Nah, lebih banyak orang puas dengan status rata-rata. Edmund Goddard menulis ini. Rata-rata adalah bagian atas dari yang bawah. Yang terbaik dari yang terburuk. Bagian bawah dari yang atas. Yang terburuk dari yang terbaik. Itu adalah rata-rata. Dan dia tanya, kamu yang mana? Pertanyaannya itu sebenarnya tricky ya, karena kita nggak mau jadi rata-rata gitu. Itu dua-duanya sama. Menjadi rata-rata berarti mengisi ruangan tanpa tujuan untuk melakukan perjalanan hidup, tetapi tidak pernah mau membayar ongkosnya, untuk tidak mengembalikan kepada Tuhan bunga investasi yang Tuhan taruh dalam diri kita. Menjadi rata-rata berarti dilupakan begitu saja, begitu kamu selesai dari kehidupan ini. Yang sukses dikenang karena kontribusinya. Yang gagal diingat karena mereka sudah mencoba. Tetapi yang rata-rata, yang tidak ikut ambil bagian, dilupakan begitu saja. Ini cukup keras sebenarnya tulisan Edmund ini untuk menempelak mentalitas-mentalitas orang yang mungkin merasa, termasuk saya sendiri ya, yang seringkali saya merasa, udahlah cukuplah rata-rata. Tapi maksudnya, jangan hanya berfokus pada rata-rata dan ada di dalam zona nyaman, tetapi
kita mencari kata-kata yang lebih tinggi seperti excellent, seperti disiplin, komitmen, consistency, hal-hal seperti itu yang kita cari di dalamnya. Pertanyaannya adalah kapan terakhir kita keluar dari zona nyaman? Kapan? Kapan terakhir kita memaksakan diri keluar dari zona nyaman? Beberapa pointer di sini adalah, yuk berhenti fokus di masa lalu. Mulai membuat target baru. Oke, saya akan bahas satu persatu. Ambil tanggung jawab penuh untuk pertumbuhanmu. Lalu berhenti menyalahkan orang lain atau keadaan. Berhenti memberi alasan-alasan untuk tidak mencoba. Keluar zona nyaman itu atas pilihan sendiri. Bukan karena pilihan orang lain ataupun karena keadaan yang memaksa kita. Temukan motivasi dalam diri kita sendiri. Belajar melakukan lebih dari ekspektasi dan menyadari bahwa setiap kepribadian mempunyai zona nyaman sendiri. Nah, saya bahas di nomor 1 itu berhenti fokus di masa lalu, membuat target yang baru. Nah, seringkali kita itu di masa lalu mungkin pernah sukses, pernah mengalami hal yang kita sukai, kita pernah berproses, dan kita merasa itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Betul, itu berharga. Tetapi kalau kita hanya fokus di masa lalu melulu, kita akan susah melangkah keluar dari zona nyaman lagi. Artinya, mulailah membuat target yang baru. Ambil tanggung jawab penuh. Artinya apa? Jangan menunggu seperti, soalnya pastor saya belum kasih training. Oh, karena gereja saya belum mempersiapkan program. Atau, bos saya atau perusahaan saya belum mempersiapkan program-program pelatihan dan training. Jangan menaruh tanggung jawab pertumbuhan di pundak orang lain, tapi taruhlah tanggung jawab itu sepenuhnya dalam diri kita. Itu tanggung jawab kita untuk bertumbuh. Karena itu berhentilah menyalahkan orang lain atau keadaan. Karena kita bisa menyalahkan, karena perusahaan saya begini sih, karena atasan saya begini sih, karena bos saya begini. Jangan menyalahkan orang lain, ambil tanggung jawab penuh. Berhenti memberi alasan-alasan untuk nggak mencoba. Banyak sekali alasan-alasan untuk kita nggak mencoba keluar dari zona nyaman. Oke, tapi yang paling banyak biasanya tuh orang tuh untuk bikin target aja susah. Apalagi mau melangkah keluar. Kalau targetnya aja belum ditulis. Nah, keluarlah dari zona nyaman atas pilihan sendiri. Artinya gini, dalam hidup kita akan selalu ngalamin yang namanya problem, stres, masalah. Makanya banyak orang ngomong, lu sih cari problem sendiri, lu sih cari masalah sendiri. Tapi dalam hal kita keluar dari zona nyaman, dalam pengertian saya, mendingan saya yang pilih sendiri. Kalau memang hidup itu harus pusing, kalau memang hidup itu harus di-stretch, mendingan atas pilihan saya sendiri. Saya akan pilih pelajaran yang saya mau belajar sendiri, daripada orang lain yang memaksakan, keadaan yang memaksakan, sehingga saya harus belajar. Kalau memang sama-sama harus kita di-stretch, why not choose? Apa yang kita mau? Keluar dari zona nyaman atas pilihan sendiri. Lalu temukan motivasi dari dalam diri sendiri. Nah, ini penting, karena seringkali kita tuh nggak termotivasi dari diri sendiri, kita cuma dengar kayak, oh orang tua saya soalnya ngomong begini, karena bos saya ngomong begini, harusnya begini, harusnya begini. Tapi dalam diri kita sendiri belum menemukan itu. Artinya apa? Coba periksa. Dalam diri kita, mungkin kita mempunyai apa yang disebutnya tuh ya, divine discontentment. Suatu kepuasan yang baik, bahwa gua nggak puas ngelihat keadaan gua hari ini, gua nggak puas ngelihat kondisi perusahaan gua hari ini, gua nggak puas ngelihat kebiasaan gua sehari-hari ini, gua nggak puas dengan berat badan gua dan sebagainya. Itu akan menjadi motivasi diri kita untuk I'm gonna change, saya akan rubah. Nah, itu motivasi dari dalam. Soalnya kalau motivasinya bukan dari dalam, seringkali nggak akan jalan-jalan. Jadi kalau di kelas-kelas yang saya biasa adakan kelas kayak gini, biasa tiap minggu kita ketemu, orang udah bikin target, nanti 2 minggu lagi kita tanya tuh masih belum dijalankan, saya ngomong, kamu yang nulis goal, tapi kok kamu nggak jalanin. Kenapa? Ya Pak, soalnya ini bukan goal saya Pak, ini goal suami saya. Nah, kalau kita bukan punya motivasi diri sendiri, apa yang kita inginkan, itu susah ngejalaninnya, because itu bukan punya kita. Dan belajar melakukan lebih dari ekspektasi. Itu adalah cara salah satu untuk kita keluar dari zona nyaman. Lebih dari ekspektasi yang ada. Oke, kalau kita memang bisa dikasih waktu mengerjakan tugas dalam 1 hari, why not kita selesaikan dalam misalnya 3/4 hari. Gitu. Lebih dari ekspektasi. Itu banyaklah hal untuk itu. Nah,
Yang terakhir adalah menyadari setiap kepribadian mempunyai zona nyaman sendiri. Saya sebagai orang yang bawaan awalnya, ya saya ngomong starting point-nya adalah orang stabil, untuk saya melakukan hal rutin itu mudah. Saya akan lebih mudah dalam kenyamanan saya, kalau udah rutin, udah terbiasa, saya akan jaga seperti itu. Tapi kesulitan saya adalah untuk membuat target. Untuk melihat target, memaksa diri saya keluar, melakukan hal yang baru, itu saya sulit. Tapi kalau saya untuk memaintain yang ada, ngobrol sama orang-orang, melakukan hal yang sama berulang-ulang, itu saya mudah. Karena itu saya menyadari, oke, kalau begitu, saya harus keluar dari zona nyaman saya apa? Saya harus mulai belajar membuat target demi target demi target. Itu alasannya kenapa saya banyak sekali mendekati pemimpin-pemimpin yang orang dominan. Orang dominan di satu sisi itu mudah sekali dalam membuat target. Karena targetnya selalu bermunculan secara cepat. Boom ini, boom itu, boom ini. Ini belum keluar, udah keluar lagi, keluar lagi, keluar lagi. Kalau saya mendekati orang-orang dominan, itu yang saya ambil. Karena saya butuh itu dari dia. Tapi untuk orang-orang dominan, nggak selalu mudah untuk mengerti kondisi orang lain karena dia harus belajar pause, belajar stop, dan mulai memberikan telinga untuk mendengar untuk mengerti, dan mulai melakukan itu. Nah, saya ngomong ini kenapa? Ada kepribadian-kepribadian yang mempunyai kelebihannya, tapi belum tentu mau keluar dari zona nyamannya. Dan kita harus belajar untuk mendorong diri kita, memaksa diri kita, ayo kita keluar dari zona nyaman kita masing-masing. Oke, mau orang dominan ataupun orang stabil seperti saya, kita sama-sama bisa saling belajar untuk melengkapi. Termasuk orang yang intim misalnya. Orang yang intim tidak perlu diingatkan bahwa hari ini kamu harus have fun. Nggak perlu. Karena dia bawaannya selalu pengennya fun gitu. Tapi dia harus belajar untuk keluar dari zona nyaman dengan membuat plan, belajar konsisten, menjalankan struktur. Demikian juga dengan orang yang cermat di bawahnya. Dia gampang sekali menjalankan semua dengan struktur, dengan plan, checklist, dan semuanya teratur. Dan dia harus belajar untuk have fun. Untuk belajar untuk keluar dari semua itu dan belajar untuk impromptu gitu sekali-kali. Gitu ya. Nah, kita masing-masing kalau mengerti tentang kepribadian kita juga harus belajar bahwa oke, saya memang punya kelebihan ini. Tapi dalam hal ini untuk memberkati orang lain, saya harus keluar dari zona nyaman. Oke, nah ini pertanyaannya, kapan kamu terakhir keluar dari zona nyaman? Di zona stretching, oke, di zona stretching itu penting sekali kita belajar menciptakan margin. Karena waktu kita ada di zona challenge zone namanya itu, zona stretching, waktu kita akan tersita, tenaga kita akan tersita, kita akan capek dan sebagainya. Itu normal sekali. Kalau kita lagi di stretching, kita akan mengalami itu. Makanya penting banget menciptakan margin. Margin itu apa artinya? Ya kalau dalam dagang mah kita, cost saya segini, saya jual harga segini, kita punya margin berapa sebagai untungnya. Nah, margin itu perlu dalam hidup kita. Jangan sampai schedule kita itu semuanya penuh dan tidak ada waktu kosong lagi. Nah, itu artinya kita udah nggak punya margin. Oke, beberapa poin di sini untuk kita menciptakan margin adalah belajar mendelegasi supaya kita kerja cerdas, bukan hanya kerja keras. Apa sih maksudnya mendelegasi itu? Mendelegasi itu artinya gini, ada hal-hal tertentu dalam hidup kita yang hanya kita yang bisa mengerjakan, orang lain nggak bisa. Itu kita kerjakan. Tapi kalau ada hal-hal tertentu yang bukan cuma saya yang bisa kerjain, 20 orang lain pun bisa mengerjakan. Kalau bisa kita serahkan kepada orang lain supaya kita bisa fokus energi kita di poin-poin yang hanya kita yang bisa kerjakan. Misalnya nganter barang, oke. Kalau nganter barang hari-hari ini kalau memang ada dananya, ya udahlah minta Gojek aja, nggak usah kita nganterin sendiri. Artinya kita bisa delegasi ke yang lain. Kita bisa pakai waktu kita untuk duduk, belajar, atau untuk ketemu orang dan sebagainya. Ya, jadi mendelegasi untuk kerja cerdas. Lalu lakukan bidang di mana kita itu tajam. Nggak semua orang itu mempunyai kekomplitan bisa ini, bisa A, bisa B, bisa C gitu. Kemarin salah satu komsel saya baru mendengar bahwa dia itu adalah seorang musisi, tapi di musim ini dia lagi diajarkan banyak tentang membuat ini, membuat itu, dan itu menghabiskan energi dia karena itu dia nggak tajam di situ. Jadi harus belajar untuk coba. Kamu lihat ada nggak orang di sekeliling kamu yang sebenarnya tajam di bidang itu, kamu minta bantuan ke dia, minta waktu.
Sehingga kamu bisa dapatkan waktu dan energinya untuk kamu lakukan sesuatu yang kamu tajam di bidang itu. Nah, itu menciptakan margin. Nah, yang selanjutnya, isi schedule-mu sendiri. Jika kamu tidak mau orang lain yang mengisi. Percaya deh, schedule kita akan selalu terisi. Pertanyaannya bukan apakah terisi atau enggak. Pertanyaannya siapa yang mengisi schedule kamu? Siapa yang ngatur schedule kamu? Dan saya di sini dengan sengaja mengatakan schedule karena bukan mengisi waktu. Oke, kita tuh sebenarnya istilah mengatur waktu itu nggak ada, karena waktu tuh selalu sama 24 jam. Waktu itu adalah suatu kontainer. Isinya selalu sama 24 tempat. Jadi yang harus diatur apa? Prioritasnya. Yang mau diisi di dalam 24 jam tuh apa? Schedule kita apa? Itu diisi di dalamnya. Nah, itu makanya perlu menetapkan prioritas. Dan boundaries, artinya apa? Harus bisa mengatakan no kalau tidak ada dalam prioritas. Saya adalah seseorang yang benar-benar harus belajar karena saya mempunyai kecenderungan menyenangkan orang lain, tidak mau mengecewakan orang lain. Dan kalau saya nggak galak dalam say no, saya akan berantakan dalam mengisi schedule. Dan ujung-ujungnya yang akan dikorbankan biasanya mulai keluarga dulu, atau Tuhan, dan sebagainya. Makanya penting sekali kita mulai mengisi schedule kita. Oke, mulailah dari prioritas dan membuat boundaries. Selanjutnya, lakukan apa yang kamu sukai kalau kamu perlu untuk mendapatkan energi kembali. Oke, penting kita nggak selalu. Nah, ini juga bukan berarti kita akan menghindari hal-hal yang kita nggak suka, nggak. Dalam hidup kita akan selalu ada yang kita nggak suka, tapi kita harus lakukan. Itu akan selalu ada. Kita harus lakukan walaupun kita nggak suka. Yes, harus. Tapi kalau kita pengen dapatkan energi, kita memilih kegiatan-kegiatan kita. Oke. Dan yang terakhir, bekerjalah dengan orang-orang yang kamu sukai. Sehingga energimu nggak bocor. Sebisa mungkin usahakan itu. Memilih tim, memilih dalam proyek, semua pilihlah orang-orang yang memang membangun. Kalau enggak, energi kita bisa cepat bocor. Saya akan stop di sini sebentar untuk memberi kesaksian. Oke, saya bersyukur melihat bagaimana Tuhan bekerja di kantor di mana saya memimpin orang-orang yang saya mentor. Saya melihat bagaimana mereka belajar keluar dari zona nyaman dan mereka terus bertumbuh dalam potensinya. Ini saya akan kesaksian tentang seseorang yang namanya Pak Ingan, ya. Saya coba share screen nanti. Nah, sebelum saya share screen, saya akan cerita dulu. Pak Ingan ini menyebut diri dia adalah kepala divisi di perusahaan saya ini. Dia selalu menyebut dirinya S5. S5. Kalau orang lain kan S1, S2, S3 gitu. Dia bilang S5. Kenapa? Sekolah dia cuma sampai SD 5. Sekolah dia itu cuma sampai SD 5. Makanya dia dengan bangga ngomong saya mah S5 gitu. Satu hal yang saya paling suka sama Pak Ingan adalah orangnya sangat konsisten. Apa yang kurang dari sudut edukasi, dia itu lampaui dengan kemampuan dan sikap dan attitude, konsistensi dan kedisiplinan dalam hidup. Jadi kalau ngomong kalau edukasi mah dia kalah, tapi kalau dalam masalah sikap dia nggak akan kalah dari siapapun. Gitu. Ya, saya cuma mau ngomong gini, melihat dia bertumbuh dan mau belajar, target 2019 dia membaca 12 buku. Saya aja nggak baca gitu banyak. Dia selesai membaca dan merangkum 12 buku. 2020 dia membaca dan merangkum 15 buku. Nanti tahun 2021 ini dia mengulang membaca buku itu kembali, dan 2021 dia mempunyai target selanjutnya. Nah, coba saya share gambarnya ya. Wait. Share screen ini. Nah, ini timnya dia. Saya udah minta izin pada dia. Ini Pak Ingan yang baju merah ya. Ini Pak Ingan. Oke, Pak Ingan ini suka dibercandain karena memang posturnya tidak terlalu tinggi, jadi kita suka bercandain kalau Pak Ingan lagi bicara, orang-orang suka ngomong, Pak, berdiri Pak, berdiri Pak.
Padahal dia udah berdiri. Anyway, tapi ini adalah timnya. Dia belajar tentang John Maxwell, dia belajar tentang kepemimpinan. Nah, ini buku 2020 nih, 15 buku, ini judul-judul bukunya. Buku 1, buku 2, buku 3, buku 4 sampai buku 15. Oke, dia fotoin, dia bisa lihat. Terus dari 27 buku yang sudah selesai saya baca, dia dapatkan apa aja, dia mengintrospeksi diri, dia memiliki wawasan yang baru, dia bersikap bijaksana, dia bermanfaat untuk orang lain, ya. Ini contoh video yang jadi gini, dia belajar mementor juga, dia adakan ini di grupnya, operator-operator di lapangan dia panggil, dia bagikan buku untuk membaca gitu. Terus nanti mereka sharing waktu untuk mereka pun belajar untuk dimentor. Oke, ini hanya contohnya. Oke, sebagai contoh aja ya, karena kita ini 2 menit lumayan juga. Oke, saya akan stop share di sini. Nah, kenapa Pak Ingan bisa melakukan itu? Kalau saya mau cerita lebih banyak tentang Pak Ingan, dia mempunyai hati yang mau keluar dari zona nyaman. Dia salah satu ceritanya juga adalah bagaimana pemulihan dalam keluarga dia. Ya, kalau kita bisa cerita lebih banyak itu ya, bagaimana anak yang tadinya mungkin sangat kurang respect, tapi sangat respect dia saat ini gitu ya. Itu semua proses karena dia mau keluar dari zona nyaman. Dia selalu mau untuk mencoba dan untuk memaksakan diri untuk belajar. Nah, untuk kita semua membuat target baru, oke. Kita mungkin pendidikannya jauh lah lebih tinggi gitu ya dari Pak Ingan, tapi belum tentu keberanian kita untuk keluar dari zona nyaman sebesar dia. Oke, jadi untuk tantangan kita hari-hari ini, ayo kita sama-sama terus belajar keluar dari zona nyaman. Saya akan lanjutkan. Oke, oke, share screen. Oke, kita masuk ke poin yang kedua adalah the law of trade-off. Oke, ini saya pakai bahasa Inggris dulu karena ini agak nggak terlalu mudah untuk dijelaskan langsung pakai bahasa Indonesia. The law of trade-off ngomong gini, you have to give up to grow up. Oke, artinya sebenarnya kalau bahasa Indonesia ini hukum barter, artinya hukum menukar. Trade-off itu artinya menukar. Yuk kita trade yuk, nuker yuk gitu. Kamu harus melepaskan sesuatu untuk bertumbuh. Jadi bukan berarti kamu harus patah semangat, give up. Bukan. Give up yang dimaksud di sini adalah kamu harus lepasin sesuatu dalam hidup kamu. Hal-hal tertentu yang membuat kamu susah bertumbuh, kamu bisa lepasin nggak? Kamu tukar sama sesuatu yang lebih berguna. Kamu tukar dengan sesuatu yang lebih bermanfaat, yang akan membantu untuk kamu bertumbuh. Ini adalah hukum barter. Dalam hidup kita akan selalu diperhadapkan dengan ini. Apa yang kamu mau tukar? Apa yang kamu mau tukar? Di setiap musim kita, biasanya kita either dipaksa menukar, atau kita dengan senang hati menukar. Gitu. Tapi itu akan menjadi suatu kebaikan. Dalam hidup kita akan ngalamin itu. Nah, artinya membayar harga untuk bertumbuh. Pertanyaannya, apa yang rela kamu tukarkan supaya kamu terus bertumbuh? Oke, harga dari segala sesuatu adalah jumlah kehidupan yang kamu tukarkan untuk itu. Maksudnya apa nih? Artinya gini, berapa harga mobil kamu? Nggak usah disebut 120 juta lah misalnya, atau 200 juta. Nggak usah disebut seperti itu. Karena bisa ditranslasikan dengan jumlah kehidupan. Artinya apa? Harga mobil saya itu sebenarnya 2 bulan saya kerja, itu loh. 2 bulan saya menabung, itu loh. 2 bulan saya mengorbankan ini dan itu. Berapa biaya anak kamu sekolah? Nggak usah disebut sebagai nilai uangnya, tapi pengorbanan saya untuk enggak mengikuti hobi saya, untuk berhenti melakukan itu semua yang saya korbankan, saya bayar harga untuk
bisa mencapai apa yang saya inginkan. Misalnya, itu adalah segala sesuatu dalam hidup kita, itu harganya pasti bisa ditranslasikan ke dalam kehidupan kita, apa yang kita lepas. Itu bisa ditranslasikan. Oke, jadi kita harus bertanya, apa yang kita rela lepaskan, supaya ada pertumbuhan kembali masuk. Salah satu bahaya dari kesuksesan adalah di mana kita kehilangan hati yang mau diajar. Ini benar banget. Seringkali kalau kita udah bisa sukses dalam hal-hal tertentu, di bidang tertentu, di musim tertentu, waktu kita mau melangkah, belum tentu kita masih mau belajar seperti dulu. Maxwell bilang gini, skill yang membawa kamu ke titik ini, mungkin udah bukan skill yang bisa membawa kamu ke titik selanjutnya. Kita harus mengerti setiap musim, setiap tantangan, itu berubah dalam musim-musimnya. Gitu. Karena itu kita harus memperlengkapi diri dengan skill-skill yang baru. Gimana dapat skill yang baru? Gimana dapat network yang baru? Kita harus keluar dari zona nyaman. Kita harus mau belajar, kita harus mau mendaftarkan diri, kita harus mau mencari. Kalau kita udah merasa paling tahu dan paling ngerti, kita kehilangan hati yang mau diajar. Jangan-jangan kita nggak bisa melangkah ke titik selanjutnya. Kita udah nggak mau bayar harga lagi. Padahal di titik selanjutnya Tuhan udah sediakan sesuatu yang jauh lebih baik. Tapi kita tetap nyaman ada di titik yang saat ini ada. Jadi kita belajar untuk bayar harga, keluar dari zona nyaman. Keluar dari zona nyaman dan bayar harganya. Nah, pertumbuhan memerlukan perubahan. Artinya kalau nggak ada perubahan, nggak ada pertumbuhan. Viktor Frankl bilang gini, ketika kita tidak lagi mampu mengubah keadaan, kita ditantang untuk mengubah diri kita sendiri. Hari-hari ini keadaan, pandemi, krisis, kita nggak bisa rubah. Tapi kita dipaksa untuk mengubah diri kita sendiri. Kita dipaksa untuk keluar dari zona nyaman. Untuk melakukan hal-hal yang kita nggak mau coba sebelumnya, untuk melakukan hal-hal yang kita udah tunda sebelumnya, mau nggak mau kita diperhadapkan. Makanya saya dulu di salah satu seminar pernah belajar rumus ini. Rumus ini mengatakan O sama dengan E ditambah R. Artinya outcome, hasil, itu sama dengan event ditambah response. Outcome sama dengan event ditambah response. Artinya kalau kita pengen outcome-nya besar, sekalipun event-nya itu 0, tapi respons kita kalau baik, respons kita nilainya 9, kita tetap bisa dapat outcome 9. Gitu. Ya, event itu adalah kejadian-kejadian, situasi-situasi di sekeliling kita, keadaan kita. Mungkin kita sakit, mungkin kita mengalami kerugian, mungkin kita ditipu orang, itu event. Event itu mungkin nilainya rendah sekali, mungkin nilainya cuma 1, mungkin nilainya 0 malah. Tapi apakah outcome-nya harus 0? Enggak. Outcome itu bisa dirubah untuk menjadi nilai positif kalau kita responnya positif. Demikian juga untuk orang yang selalu punya respon buruk. Kalau misalnya eventnya baik, misalnya nilainya 8 aja sekalipun. Tapi kalau respon dia 0 atau respon dia 1, tetap kalah tuh sama orang yang tadi, yang eventnya 0 tapi responnya 8. Apalagi kalau kita diberkati Tuhan dengan event yang baik dan respon yang baik, maksimal jadinya. Tapi artinya gini, untuk membuat respon yang benar, kita harus belajar keluar dari zona nyaman. Belajar memaafkan orang, belajar untuk melihat nilai dari kegagalan, belajar untuk mencoba hal yang baru dan sebagainya, itu respon-responnya. Lanjut. Kita harus ingat, tidak semua dalam hidup kita boleh tukarkan. Harus ada batas, harus ada boundaries. Nggak bisa segala sesuatu ditukar. Contoh-contoh daripada no trade off, nggak boleh nuker nih apa nih? Pernikahan misalnya ditukar deh sama karir, it's a no, nggak bisa. Pernikahan jauh lebih penting. Apa yang Tuhan udah satukan itu semua itu tidak bisa ditukarkan hanya gara-gara dengan karir gitu. Hubungan keluarga nggak bisa ditukar dengan gue udah tenar nih sekarang, gue udah famous, gue udah dikenal semua orang sehingga nggak ada waktu dengan hubungan keluarga, nggak ada waktu dengan keluarga, nggak bisa ditukar seperti itu. Prinsip kebenaran nggak bisa ditukar sama apapun.
posisi, jabatan, keuangan, apapun ketenaran. Kalau prinsip kebenaran tetap adalah prinsip kebenaran. Itu kita nggak bisa tukar-tukar dengan apapun. Oke. Nah, yang boleh ditukar apa? Ini hanya satu contoh aja yang ada di buku ya. Contohnya adalah gini. Belajar untuk menukar penjumlahan dengan perkalian atau multiplikasi. Oke. Penjumlahan itu artinya apa? Penjumlahan ini artinya gini. Kalau kita ketemu orang, kita ngomong, apa yang bisa saya lakukan untuk kamu? Itu penjumlahan. Artinya kita menambahkan sesuatu pada orang lain. Multiplikasi itu artinya apa? Multiplikasi itu ngomong begini, apa yang bisa saya lakukan bersama dengan kamu? Nah, bedanya di situ. Jadi kalau penjumlahan adalah selalu kita mencari gimana saya menambahkan nilai pada orang lain. Jadi saya tanya, what can I do for you? Apa yang saya bisa lakuin untuk kamu? Tapi kalau kita udah menukar sudut pandang itu menjadi multiplikasi, kita akan selalu bertanya, oke, apa yang saya bisa lakukan bersama dengan kamu? Udah bukan cuma cari ke sana sini untuk hanya sekedar membantu, tapi mengajak, membesarkan, mementorkan, membentuk tim, membentuk kolaborasi. Ini yang akan menjadi multiplikasi. Oke, pertanyaan ini adanya di mindset kita. Seringkali kalau kita kerjanya cuma penjumlahan, nanti kita mainnya solo fighter. Gua. Dan orang masih harus selalu bergantung sama kita. Karena kita yang selalu memberi, Tapi kita mau belajar untuk fokus pada kerjasama. Oke, kita berani mengakui bahwa saya nggak bisa ini, tolong kamu ya, karena kamu bisa dalam hal ini. Saya bergantung sama kamu dalam hal ini. Kamu tajam di situ. Nggak lagi solo fighter. Saya bantu kamu ini, kamu bantu ini, kita sama-sama berkolaborasi. Dan itu yang saya kerjakan di perusahaan. Saya mengakui ketidakmampuan saya. Saya kurang ngerti ini loh, saya kurang ngerti itu. Saya ngomong sama semua staff saya. Saya open, saya terbuka, dan saya ngomong saya bergantung sama kamu untuk hal ini. Saya bergantung sama kamu untuk hal itu. Dan kita sama-sama saling mengangkat, saling mengisi. Dan poin yang terakhir di sini adalah piece of cake mentality atau whole cake mentality. Apa sih artinya? Piece of cake itu artinya sepotong kue. Whole cake itu artinya satu loyang gitu, satu adonan kuenya. Full cake. Ya. Banyak dari kita nggak mau keluar dari penjumlahan, nggak mau masuk ke dalam perkalian karena mentalitasnya adalah mentalitas sepotong kue. Maksudnya gimana? Mentalitas sepotong kue adalah gini. Gua cuma punya sepotong. Kalau gua ajak orang lain kerjasama, dari sepotong gue dibagi dua lagi. Gue dapatnya sedikit. Nah, itu adalah mentalitas sepotong kue. Kalau mentalitas satu loyang kue gimana? Mentalitas satu loyang kue adalah gini. Kalau gue sendiri aja bisa bikin sepotong, kalau gue berdua kita bisa bikin satu loyang. Artinya masing-masing kita akan mendapatkan lebih banyak daripada cuma sepotong. Karena memikirkannya lebih besar. Gitu. Jadi kita diajarkan di Alkitab juga bukan cuma satu orang, dua orang kan melakukan lebih banyak. Gitu. Gimana dong? Oke. Nah, jadi yang kita mau belajar, saya ada satu contoh ini. Saat itu waktu itu saya ada satu konsultan yang ikut di kelas gitu ya. Dia bercerita saat itu di kelas, kok saya ini sebenarnya dapat kesempatan untuk ngambil proyek lebih banyak kok. Tapi saya nggak punya waktu, sehingga saya nggak kepegang. Jadi saya banyak yang saya tolak, gitu. Dan saya sharingkan tentang mentalitas whole cake mentality. Dan dia ngerti. Dan saat itu dia keluar dan dia mencari partner, gitu. Dan akhirnya dia ngomong setelah dia dapat partner, setelah dia bekerja berapa lama, dia akhirnya bagikan kembali. Dia ngomong kok. Sebelumnya saya bisa paling ngambil 3 proyek. Gitu. Waktu dia masuk, saya bisa ngambil 6 proyek. Gitu. Atau mungkin 7 proyek, lebih banyak lagi. Gitu. Kita sama-sama mendapatkan lebih dan kita mendapatkan kue yang jauh lebih besar. Gitu. Nah, seringkali kita harus melihat kolaborasi itu seperti itu ya. Bukan tentang apa yang gua dapat,
tapi berapa impact yang kita bisa lakukan lebih banyak. Kontribusi kita bisa lebih besar nggak? Impact kita bisa lebih luas enggak? Oke, itu artinya perkalian, bukan cuman penjumlahan. Nah, bayangkan apa yang akan terjadi bila pemimpin di organisasi kita melakukan ini. Bayangkan, gimana kalau pemimpin kita berjuang untuk menambahkan nilai pada pemimpin-pemimpinnya dan organisasinya. Kalau mereka menghargai kerjasama dan secara agresif mengejar kerjasama. Kalau mereka berbagi, bukan menimbun, baik sumber daya maupun pengetahuan dengan orang lain. Kalau mereka tidak mempedulikan siapa yang akan dapat pujian. Kalau mereka mau jadi sungai yang membantu orang lain, dan bukan menjadi bendungan yang mengumpulkan aset untuk diri sendiri. Apa yang terjadi kalau pemimpin melakukan ini adalah, yang terjadi adalah multiplikasi. Wow. Kita semua kepengen, baik di perusahaan kita, baik di organisasi yang kita pimpin, dimanapun kita berada, kita pengen ada multiplikasi. Gimana caranya multiplikasi? Kita harus mau menukar hal-hal yang tadi hanya penjumlahan, ditukarkan dengan multiplikasi. Cara pikirnya adalah untuk, ayo, bantu orang lain berkembang, bantu orang lain bertumbuh, bikin orang lain lebih pinter. Jangan takut kalau orang lain lebih pinter. Jangan takut kalau orang di bawah kita lebih hebat dan lebih pinter dari kita. Bersyukur malah. Lah kalau misalnya kita punya organisasi dan orang di bawah kita selalu lebih bodoh dari kita, artinya generasi selanjutnya juga akan lebih bodoh dari orang itu lama-lama dalam 3-4 generasi akan jadi organisasi kerdil. Karena tambah mengkerucut, tambah ciut. Tapi kalau orang di bawah kita semakin hebat, kita akan menjadi lebih besar. Karena semua orang bertumbuh, karena semua orang grow. Itu yang kita inginkan. Tuhan akan pakai kita untuk itu, mengembangkan orang-orang yang di dalamnya. Kenapa kita kembangin orang? Supaya mereka punya opsi untuk memilih. Kalaupun mereka nggak di organisasi yang ada yang kita pimpin saat ini, mereka bisa tetap berkembang di organisasi lain. Mereka nggak butuh kita. Tapi mereka memilih untuk ada bersama dengan kita. Karena kita mempunyai hati dan visi dan nilai yang sama. Wow, itu indah banget. That's what you call multiplication. Oke, dari nilai-nilai, dari kepercayaan, dari semua visi misinya sama. Oke, jadi yuk kita belajar sebagai pemimpin, kita belajar melakukan ini. Harus mulai dari hati kita yang mau keluar, menukarkan. Saya akan stop di sini. Saya akan kasih satu kesaksian juga dari salah satu sebentar ya. Yang akan saya sharingkan ini namanya Rudy. Jadi saya udah minta izin dulu untuk ke mereka semua dan mereka kasih saya foto-foto ini. Saya nggak pernah kasih ini di kelas-kelas lain manapun karena saya baru dengar-dengar dan dapat foto ini dua bulan yang lalu, sebulan yang lalu lah actually ya, dari mereka semua. Nah, kenapa saya pengen cerita tentang Rudy? Rudy adalah seseorang yang berani menukar. Apa yang dia udah punya, dia tukarkan. Apa yang dia udah nyaman, dia tukarkan dengan sesuatu yang lebih baik untuk nilai yang lebih baik, sehingga dia bisa terus bertumbuh. Cerita Rudy adalah gini, dia dulu itu, saya udah minta izin, makanya dia nggak apa-apa. Dia sebagai kepala, tapi dia mempunyai kebiasaan setiap malam tuh main gamenya sampai jam 2, jam 3 subuh main game. Dia tuh punya clan gitu ya, dia main game sama timnya, sama grupnya, dia punya 2 monitor, dia punya langganan internet cepat, dan dia setiap hari dia main gitu. Saya sampai kaget, lah lu masuk kerja harus jam 7, berarti harus berangkat dari rumah jam berapa, dan tidur dulu berapa lama gitu kan kalau saya pikir. Tapi waktu kita mementor orang, waktu mereka mempercayai kita, mereka tuh mau terbuka untuk cerita. Dan mereka berharap dibantu. Nggak ada satu orang pun yang pengen gagal deh, nggak ada, udah dijamin. Semua orang pengen berkembang, pengen maju, cuman nggak tahu gimana caranya. That's why we need to mentor people. Kita perlu mementor orang itu supaya mereka bisa berkembang lebih baik. Nah, Rudy itu sambil kita belajar tentang hukum pertumbuhan dan sebagainya, dia memutuskan untuk menjual semua peralatan komputernya, semua monitornya, semua dia jual. Dan dia berhenti internet, langganan internetnya semua, terus dia lakuin apa? Dia masukin uang-uang itu untuk les berenang anaknya.
les berenang anaknya bisa les berenang seminggu 5 kali gitu ya. Dan akhirnya anaknya bisa dapat medali. Dia kemarin dia udah kirim foto-fotonya ke saya, medali, piagam dan semua, karena dia berikan itu waktu dia tukarkan untuk bayar. Dan dia termasuk gini, Pak, dulu kalau saya punya anak, dia pergi berenang dengan terbatas waktunya, makan juga sangat terbatas. Dengan uang yang saya udah tukarkan, saya bisa kasih dia makanan, saya bisa bawa dia ke restoran dan sebagainya. Dia sangat happy. Itu bagian-bagian di mana di awal dia berani menukar. Hari-hari ini dia menukar lebih lagi. Dia ngomong bahwa dari awal dia bukan orang yang sosial. Maksudnya dia bukan interactor. Dia tuh orangnya banyak berpikir negatif. Ini yang dia tulis di WhatsApp ya, bahwa saya selalu berpikir negatif, curigaan sama orang gitu. Hari ini dia dipercayain sama lingkungan, sama daerah gitu ya, bukan cuman dipercayakan, dia bahkan diminta untuk memimpin di area lingkungannya sebagai pemimpin dan sebagainya. Nah, terakhir dia diminta untuk memimpin satu proyek untuk pengolahan limbah. Artinya dari septic tank semua warga dimasukin ke pengolahan IPAL di area dia sehingga bisa dibuang ke sungai, program dari Citarum Harum gitu ya. Dia mengerjakan itu sampai selesai. Awalnya dia sekretaris, akhirnya dia diangkat jadi wakil ketua, dan sebenarnya dari 7 orang yang ikut dalam proyek ini, dia cerita 7 orang, 4 mengundurkan diri, dan dia akhirnya mengerjakan semua dengan 3 orang, dan kemarin udah selesai 80%, dan ini yang saya mau kasih lihat, 80% sebentar ya. Ini udah selesai. Coba saya share screen. Oke. Ini April, ini tanah sebelum diapa-apain ini seperti ini gambarnya. Ini yang udah 80% jadi. Oke, ini bulan 10 kemarin tanggal 30. Oke, ini udah selesai. Ini ada asrinya gitu ya, ada tanaman-tanamannya dari yang tadi seperti itu sekarang jadi ini. Tentu pemerintah membiayai ini gitu ya. Ini udah jadi, ini lingkungannya. Nah, ini udah pembangunan Sanimas, Citarum Harum, tahun anggaran sedemikian. Dan ini si Rudi yang ada di belakang tuh, anak muda ini nih, si Rudi. Dan ini 2 timnya yang tersisa dari 7 orang. Oke, saya stop share. Kemarin malam dia kirim foto lagi ke saya, maksudnya 2 hari yang lalu, Pak, proyek ini udah hampir selesai. Hari ini saya dipercayakan proyek lagi untuk bikin jalan, Pak, katanya. Wow. Saya tuh terharu ya kalau saya melihat bahwa ada orang-orang yang berani menukarkan. Dia ngomong, ini kegiatan saya kalau Sabtu Minggu, Pak. Ini kegiatan saya kalau Sabtu Minggu. Menjadi berkat bagi kotanya. Saya tuh suka terharu ya melihat bahwa bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup orang-orang yang mau menjalankan prinsip kebenarannya. Untuk Tuhan tuh, siapapun kalau menjalankan prinsip kebenaran firman Tuhan, dia diberkati. Benar-benar diberkati, luar biasa. Dan saya melihat keluarganya diberkati, hubungan dengan anaknya diberkati, gitu ya. Bagaimana kejujuran dia dipercayakan dengan uang budget yang begitu besar dan sebagainya. Wow. Karena dia mau menukar. Dari awal dia berani menukar untuk hal yang lebih baik. Gitu. Oke, saya lanjut. Ini masih ada satu lagi, soalnya nanti takut kelamaan ntar. Share screen. Oke. Oke, jadi itu akhir dari tadi hukum menukar, trade off. Kita pikirin apa yang kita mau tukar supaya kita terus berkembang. Kita masuk ke hukum yang terakhir hari ini adalah hukum kuriositas. Kuriositas tuh bahasa yang kalau saya masukin ke Google ya. Jadi ini bukan bahasa saya. Karena kalau ngomongnya hukum keingintahuan itu agak terlalu panjang buat saya ngomongnya. Jadi kayaknya lebih senang curiosity. Curiosity itu rasa ingin tahu gitu. Hukum rasa ingin tahu. Dari semua hukum-hukum yang dipelajari dari 15, saya tuh agak kesusahan dalam hukum ini. Kalau untuk saya ini tuh nggak natural. Kalau menurut saya orang-orang yang dominan tuh menurut saya natural banget dalam hukum ini.
Tapi kalau untuk saya gitu, ini tuh nggak natural. Being curious tuh is not something natural untuk saya. Jadi di sini disebut pertumbuhan distimulasi dengan menanyakan kenapa. Distimulasi dengan menanyakan kenapa, why. Oke. Nah, membiasakan diri untuk bertanya. Intinya adalah ini, mau bertanya. Intinya apa? Supaya cari tahu, supaya punya target lebih banyak, supaya kreatif. Nah, bertanya untuk belajar tentunya. Ini mencari belajar, ini salah nih ya. Untuk belajar, bukan mencari belajar. Oke. Bertanya untuk mencari pengertian. Bertanya untuk mendapatkan solusi. Bertanya untuk mengembangkan kreativitas. Bertanya untuk terus bertumbuh. Saya tuh udah banyak di mentor sama orang dominan atau kerja di bawah orang dominan. Yang saya tahu tentang orang dominan adalah itu orang paling nggak suka kalau kita datang ngomong nggak bisa Pak. Itu tuh paling nggak suka kalau mereka tuh kita datang dengan ngomong nggak bisa. Harus selalu ada opsi. Kalau nggak bisa tuh, at least opsinya apa? Opsi A, opsi B, opsi C gitu. Itu tuh perlu curiosity, perlu creativity untuk melihat opsi A, opsi B, opsi C. Nggak bisa kalau untuk saya, udah saya coba, saya nggak bisa. Harus selalu oke. Kamu udah coba A belum? B udah belum? C udah belum? D udah belum gitu. Which is actually good kalau kita punya mentalitas seperti ini built in, kita nggak akan pernah berhenti di satu titik. Kita akan selalu mencari dan mau bertumbuh. Karena itu kita penting mempunyai beginner's mindset. Beginner's mindset. Oke, beginner's mindset itu mindset seorang pemula, newbies, orang yang baru belajar. Nah, di sini disebut pembelajaran bukanlah masalah usia, tapi masalah sikap. Wow. Saya soalnya suka ketemu kadang-kadang kalau kita mau bikin seminar atau apa, dan ada orang yang di usia tertentu akan mudah untuk ngomong ini mah bukan untuk Om, ini mah untuk anak Om, gitu. Ya nggak apa-apa sih, anak Om juga bagus pastinya, gitu loh. Tapi Om juga bisa. Nah, hari-hari ini gitu ya, saya aja hari-hari ini udah dipanggil Om sama sebagian orang, saya udah tahu toh saya tetap mau belajar. Walaupun saya udah Om, saya tetap mau belajar karena bukan masalah usia, masalah sikap. It's not about your age, it's about your attitude. Oke, jadi kalau kita memang mau belajar, beginner's mindset kita harus selalu ada. Nah, saya akan cuman masukin quote-quote aja deh, lebih kuat ngomongnya. Apakah keinginanmu untuk belajar lebih kuat daripada keinginan untuk terlihat baik? Seringkali kita tuh malu nanya karena kita nanti kelihatan bodoh gitu. Kita lebih merasa lebih kelihatan baik tuh lebih keren daripada gua mau belajar gitu. Peter Drucker bilang gini, kekuatan terbesar saya sebagai konsultan adalah saya bersikap cuek dan tanya aja. Gitu. Orang yang masih mau bertumbuh itu nggak malu untuk nanya, cuek aja, nanya aja, so what? So what? Gua mau tahu kok. Nanya aja. It's a beginner's mindset. Bertanya untuk mengerti, bertanya untuk belajar. Setiap saat seseorang lebih banyak menjawab daripada bertanya, bisa dipastikan nih, dia udah melambat dalam pertumbuhannya. Sudah mulai kehilangan api dalam pertumbuhan potensinya. Karena dia lebih banyak jawab lagi, tapi sedikit bertanya dan menggali. Nah, jangan-jangan kalau kita udah di situ, kita udah mulai melambat. Selanjutnya dalam kedewasaan, saya menemukan bahwa pemimpin yang terus bertumbuh lebih fokus pada bertanya, bukan pada memberi jawaban. Semakin pemimpin bertumbuh, dia bukan semakin sering memberi jawaban, dia akan semakin banyak bertanya, dia pengen tahu, dia pengen belajar. Itu ditemukan waktu Maxwell semakin dewasa. Karena dulu awal-awal dia menganggap bahwa semakin bertumbuh, saya akan semakin bisa jawab banyak pertanyaan. Padahal semakin bertumbuh, dia mengerti, dia belum mengerti. Dia perlu lebih banyak mengerti. Gitu. Selanjutnya, selain beginner's mindset, belajar juga mencicipi buah kegagalan. Nah, seringkali kalau ada kegagalan, kita seringkali buang langsung. Lupakan, move on secepatnya. Padahal belajar dulu, cicipi dulu buahnya. Pengalaman bukanlah guru yang terbaik. Ingat, kita seringkali ngomong pengalaman adalah guru yang terbaik. Salah. Pengalaman yang dievaluasi adalah guru yang baik. Karena kalau pengalaman tersebut enggak dievaluasi, kita akan selalu mengulang kembali, kesalahan yang sama, karena nggak pernah dievaluasi. Tetapi pengalaman yang dievaluasi, di mana kita belajar, itu menjadi guru yang terbaik. Yang selanjutnya,
kebanyakan orang melihat kegagalan dan kesalahan sebagai tanda dari kelemahan. Tetapi orang-orang yang bertumbuh dan berkembang melihat kegagalan sebagai tanda dari progres. Wow, keren. Jadi nggak usah takut yang namanya gagal ataupun salah. Gitu, it's okay. Senyum aja kalau salah. Gitu, that's fine. Move on, kita belajar dari kesalahan itu dan kita move on lagi. Oke, karena itu bagian dari progres. Kalau kita nggak pernah gagal, nggak pernah salah, jangan-jangan memang kita lagi nggak ada progres. Poin selanjutnya adalah jangan bergantung hanya pada satu jawaban. Jangan bergantung hanya pada satu jawaban. Teruslah bertanya, apa ada cara lain nggak yang lebih baik? Tanya. Nah, tapi pertanyaan itu kan pasti akan menyebalkan untuk orang-orang yang lagi malas. Yes, menyebalkan sekali. Tapi apakah itu akan memberikan energi, menantang, dan memberi inspirasi untuk orang-orang yang lagi bertumbuh, yang terus bertumbuh? Yes juga. Untuk orang yang bertumbuh itu kalau ditanya, oke, apa next? Apa yang masih bisa dilakukan? Apa yang kita masih bisa, cara lain ada nggak yang lebih baik? Semakin kita terus bertanya, itu ada excitement, ada semangat, ada energi yang baru. Jangan bergantung hanya pada satu jawaban. Nah, saya ada contoh di perusahaan dulu tuh gini, kita kan pabrik itu kan pencelupan ya, ada pencelupan, ada pertenunan dan sebagainya. Nah, yang namanya pencelupan, kita itu penting mempunyai resep memasak obat disebutnya ya, resep warna dan sebagainya. Nah, dulu sebelum kita belajar, kita merasa resep itu cuma satu atau dua dan kita jaga baik-baik gitu loh. Sampai akhirnya kita manggil guru dari luar negeri, yang namanya Harry Mercer gitu ya, dia seorang yang pakar banget. Kita minta dia mengajar kita dalam 2 minggu, dia baru mengajarkan kita banyak hal dan akhirnya pertanyaan umum kita biasa adalah gini, kalau ketemu supplier atau ketemu pakar kita selalu ngomong gini, Pak, rumus yang terbaik tuh gimana Pak? Tolong kasih tahu saya. Dan obat yang paling bagus apa Pak? Kasih tahu. Kita pengennya shortcut, kita pengennya langsung dikasih tahu formulanya jebret dan kita pengen pakai itu. Kita mencari jawaban, satu jawaban. Dan dia marah kalau kita tanya gitu. Dia ngomong, no, dia bilang. Banyak banget jawabannya, dan lu yang harus mencoba. Lu harus mencoba. 1000 kali lu coba di lab, lu akan menemukan beberapa yang bagus. Tapi tujuannya adalah untuk terus lu mencoba, menemukan jawaban yang terbaik. Jadi sejak saat itu kita belajar. Nggak bergantung hanya pada satu supplier, kita buka sama banyak supplier, kita kenal lebih banyak orang, lebih obat-obat yang baik, chemical yang lebih baik, terus udah gitu proses yang lebih baik. Hari-hari ini kita punya banyak sekali formula untuk berbagai macam kebutuhan. Karena kita mau belajar, bertanya, curious, dan nggak bergantung hanya pada satu jawaban. Nggak cari jalan pintas, tapi mau ikutin proses belajar. Oke. Istilah umum tuh seringkali gini, kalau tidak rusak jangan diperbaiki. If it's not broken, don't fix it. Oke, itu umum, betul. Tapi orang curious, kalau memang nggak rusak, bisa dibikin lebih baik nggak? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang akan menstimulasi pertumbuhan. Terus, kalau memang nggak rusak, nanti kalau pas memang rusak, misalnya ya, apa yang kamu mau lakuin? Persiapannya gimana? Gitu. Terus, masih bisa relevan nggak sih apa yang kita lakuin ini saat nanti dunia berubah? Wow, orang-orang curious itu akan sangat membantu inovasi dan perubahan, kreativitasnya, energinya akan selalu bertumbuh. Oke, itu kalau kita punya curiosity. Selanjutnya adalah ngomongin out of the box. Berani mencoba, bereksperimen, melakukan trial and error. Itu yang tadi kita alamin ya di pabrik, trial and error, bereksperimen, menemukan jawaban yang lebih baik. Sebagian orang melihat yang ada dan bertanya, kenapa? Sebagian orang lain memimpikan hal-hal yang belum pernah ada dan bertanya, kenapa tidak? Some people cuma melihat sesuatu, ngomong, kenapa ya gitu? Tapi ada orang lain yang ngomong, wow, ini mimpinya indah. Why not? Why not? Kenapa enggak? Kita juga bisa, gitu. You know, it's curiosity yang membangun. Makanya ada yang disebut mentalitas can I atau how can I. Kalau can I, artinya saya bisa enggak ya? Itu pertanyaannya sangat terbatas karena harus dijawab dulu bisa atau enggak. Tapi kalau how can I itu udah tahu pasti bisa. Cuman gimana caranya? Gitu. Ya. Jadi kalau orang curious itu kan selalu gue tahu gue bisa, cuman gimana caranya?
Oke? Saya udah selesai, kita akan tutup dengan ini. Take action. Ini udah minggu keempat. Kita belajar banyak tentang pertumbuhan. Saya menantang teman-teman di Living, oke, untuk mengambil tantangan ini. Untuk 40 hari ke depan, cari partner minimal satu. Minimal satu. Oke? Kalau bisa 2, 3. Atau mungkin kalau orangnya nggak ikut di acara sesi ini, nggak apa-apa, jelasin. Untuk mengambil action ini. Untuk 40 hari melakukan ini. Oke? Yang pertama adalah give up. Apa yang kita berani lepaskan? Apa yang kita berani give up? Artinya oke, kalau dulu saya ngomong mungkin saya ini kan senang main game di HP misalnya. Saya setiap hari main game tanpa kerasa tuh 2 jam main game di HP itu ya. Karena pagi, sore, siang, tengah malam, pokoknya saya selalu main itu. Itu saya akan give up selama 40 hari misalnya. Atau saya mempunyai kebiasaan setiap hari makan kerupuk. Saya akan give up itu selama 40 hari. Apa yang kita berani? Ini hanya contoh aja. Oke. Apa yang kita berani lepaskan untuk 40 hari ke depan? Give up. Nah, kalau udah gitu, kita belajar startup. Apa yang kita berani stretch? Apa yang kita berani untuk tarik keluar dari zona nyaman? Apa yang kita mau mulai? Startup. Mungkin yang sebelumnya saya belum pernah nge-gym atau belum pernah berlatih workout, weight training, atau saya belum pernah berlari misalnya maraton atau apapun lah, pokoknya berlatihnya itu setiap hari lakukan. Startup. Yang kita tahu itu berguna, tapi sebenarnya bikin kita pusing sendiri kalau kita ngelakuin kayak gitu, karena kita keluar dari zona nyaman. Pilih satu untuk dilakukan. Dan yang selanjutnya adalah step up, memperbaiki yang udah ada. Curiosity kita, tadi rasa ingin tahu, kreativitas kita mencari, ini yang bisa dilakukan lebih baik. Ini yang bisa dilakukan lebih baik. Mungkin kalau tadinya mungkin membaca itu jam segini, atau tempatnya mungkin terganggu, sekarang tempatnya dibikin khusus untuk tempat membaca misalnya, atau tempat berdoa, atau apapun itu, kita membuat ini 3 hal. Give up, start up, dan step up dalam 40 hari. Ini adalah tantangannya. Kita udah belajar tentang hukum pertumbuhan. Kita semua ingin bertumbuh lah. Kalau kita belum benar-benar mempraktekkannya, nanti konsep-konsepnya itu hanya sekedar teori. Tapi kalau kita mau, cari temen yuk, ajakin. Lu mau nggak sama gua? Temenin. Dan bukan cuma ngajakin, kita sharing target-target kita. Ini yang gua give up loh. Ini yang gua start up. Dan ini yang gua step up. Bantu gua ya, semangatin gua. Seperti itu. Sekian sharing saya hari ini. Terima kasih teman-teman yang udah mendengarkan dengan penuh perhatian dan penuh energi. Semoga kita terus bertumbuh bersama. Amin.